Selamat malam, hai para pecinta makanan. Ada yang kenal dengan makanan bernama sanakji? Ya, sanakji merupakan jajanan Korea yang populer. Sanakji merupakan makanan asal Korea yang terbuat dari gurita yang masih hidup. Hidangan ini dilengkapi bumbu sebagai penambah rasa. Bumbu klasiknya yakni minyak wijen dan wijen. Bagi warga lokal, makan sanakji adalah hal biasa yang sering dikonsumsi, jadi tak heran mereka begitu menikmatinya. Tapi bagi turis asing, makan sanakji tidak boleh sembarangan. Karena gurita yang masih hidup ini bisa membahayakan jika dimakan secara asal. Tentakel gurita bisa saja tersangkut di mulut atau tenggorokan dan menghisap dengan kuat. Jika hal ini terjadi tentu saja akan berbahaya karena tentakel gurita bisa menyumbat saluran pernapasan. Cara memakan sanakji adalah untuk gurita ukuran kecil. Gurita bisa dimakan langsung bulat-bulat meskipun masih hidup. Ya, dalam keadaan hidup-hidup. Sementara gurita besar harus dipotong terlebih dahulu. Hal ini memudahkan proses makan sekaligus meminimalisir bahaya yang ditimbulkan. Setelah masuk mulut, sanakji harus dikunyah dengan benar sampai hancur sebelum ditelan. Mengunyah sanakji memang agak lama dan ini wajar dilakukan. Meskipun gurita sudah dipotong, tapi puluhan tentakel pada kaki gurita masih aktif bergerak dan bisa menghisap kalau tidak segera dikunyah. Sanakji akan menggeliat dan bergerak di dalam rongga mulut. Gerakan ini cukup membuat geli dan tak jarang orang yang pertama kali makan akan memuntahkannya lagi. Sanakji terbilang makanan berbahaya. Setidaknya setiap tahun ada 6 orang meninggal karena tersedak makan sanakji. Namun kesampingkan hal-hal tersebut, apakah teman-teman pernah berpikir apa yang mungkin dirasakan gurita saat dimakan hidup-hidup? Ya, seperti manusia yang bisa merasakan sakit, baik secara fisik maupun emosi. Gurita juga demikian. Dalam sebuah studi baru, dilansir dari jurnal ilmiah dari EFL Science oleh Robin J. Crook tahun 2021 dengan judul Bukti Perilaku dan Neurofisiologis Menunjukkan Pengaruh Pengalaman Nyeri pada Gurita. Para peneliti mengamati bagaimana gurita mengekspresikan rasa nyeri atau sakit. Gurita adalah hewan invertebrata paling karismatik dan cerdas di bumi. Dalam studi yang dipublikasikan dalam jurnal eScience membahas pengalaman nyeri gurita dalam 3 bagian. Pengamatan pertama melibatkan gurita yang menerima perlakuan berbeda di 3 ruang tangki. Setelah itu mereka mengamati ruang mana yang disukai. Gurita yang diberi suntikan asam asetat yang menyakitkan akan menghindari ruangan tempat mereka diberi suntikan tersebut. Bahkan, jika ruangan itu sebelumnya merupakan tempat yang disukai, kontrol dengan menggunakan suntikan garam tanpa rasa sakit, tampaknya tidak memengaruhi preferensi ruang yang ditempati gurita. Seperti reaksi sakit pada mamalia, gurita yang mengalami rasa sakit berkelanjutan dapat mengubah ruang yang paling tidak disukainya menjadi ruangan paling favorit, jika diberi pereda nyeri dalam bentuk suntikan lidokain saat berada di dalam ruangan tersebut. Penghindaran atau ketertarikan pada ruangan ini yang terkait dengan rasa sakit dan penghilang rasa sakit dapat menunjukkan bahwa gurita memiliki perasaan emosional negatif terhadap rasa sakit. Hal ini adalah bentuk informasi yang dapat mereka gunakan untuk menavigasi lingkungan mereka sebagai cara untuk menghindari rasa sakit itu. Pengamatan lainnya dengan mengeksplorasi apakah gurita memiliki pendekatan diskriminatif terhadap rasa sakit. Beberapa gurita disuntik lagi ke satu lengan dengan asam asetat, sementara yang lain disuntik dengan lidokain dan garam. Kelompok gurita yang disuntik asam asetat melakukan respons nyeri yang terarah dan berkelanjutan dalam merawat area yang diinjeksi dengan paruhnya. Perawatan ini berlangsung hingga 20 menit dan terlihat pengangkatan kulit di sekitar tempat suntikan. Mereka yang disuntik dengan 2 perlakuan lainnya tidak bereaksi atau hanya merawat sebentar tempat bekas suntikan tersebut.
Pada bagian terakhir dari studi ini menarik kesimpulan yang sama antara mamalia dan cephalopoda. Ketika mamalia melukai anggota tubuh, katakanlah kaki, maka aktivitas saraf yang terkait dengan rasa sakit tersebut terjadi di otak pusat. Aktivitas jarak jauh dari lokasi cedera ini juga terlihat di antara cephalopoda. Untuk menguji apakah cara pemrosesan rasa sakit ini dapat diamati pada gurita, para peneliti mengambil rekaman elektrofisiologi. Ini dilakukan untuk memastikan di mana aktivitas saraf yang dipicu setelah injeksi asam asetat, dan jika apakah aktivitas ini tetap ada sampai rasa sakit itu hilang dengan lidocaine. Hasilnya, ternyata nyeri di lengan memicu aktivitas berkepanjangan yang dengan cepat berhenti saat diberikan pereda nyeri. Data ini memberikan dukungan kuat untuk keberadaan keadaan afektif negatif yang lama pada gurita, bukti pertama untuk pengalaman nyeri pada klet invertebrata yang kompleks secara neurologis. Sebagai akibat dari cedera jaringan, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Hal ini juga yang membuat organisasi pecinta hewan PETA melakukan investigasi yang berfokus pada praktik barbar. PETA bahkan mengimbau pemerintah Amerika untuk membuat sebuah aturan yang melarang mutilasi hewan yang disiapkan dan disajikan hidup-hidup. PETA menggalang tanda tangan untuk mendapat persetujuan ini. Ada sejumlah orang dari New York, California, dan Eropa yang sudah menandatangani petisi ini. Investigator PETA bahkan masuk ke sebuah restoran di Los Angeles pada September tahun 2016 lalu dan membuat film tentang cara koki restoran menyiksa dan menyajikan seekor gurita hidup. Dalam video tersebut digambarkan bahwa koki restoran memotong tentakel gurita dalam keadaan hidup. Organ dalamnya dikeluarkan dengan cara dibalik. Gurita ini pun dibiarkan mati dengan sendirinya. Dr. Jennifer Mater kepada PETA mengatakan bahwa gurita yang dipotong hidup-hidup itu merasakan kesakitan setiap kali pemotongan dilakukan, kata ahli cephalopoda tersebut. Ini sama menyakitkannya seperti saat ikan, kaki kelinci, dan babi dipotong satu persatu. Ini adalah hal paling barbar yang dilakukan pada hewan. Ahli hewan invertebrata Dr. Jared G. Horsley bahkan mengatakan bahwa hewan konsumsi lain seperti lobster akan merasakan sakit saat dipotong dan dibuka. Dan lobster akan merasakan paling sakit saat sistem sarafnya dihancurkan. Teman-teman semua, sebagai manusia bukannya sudah menjadi kewajiban untuk berbuat adil, bukan hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada makhluk lain. Setidaknya janganlah memberikan rasa sakit ataupun penderitaan kepada hewan yang akan dikonsumsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, jelas disebutkan bahwa, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai makhluk yang telah ditunjuk sebagai pemimpin di muka bumi, marilah kita masing-masing menjadi pemimpin yang bijaksana. Jika tidak bisa untuk orang banyak, setidaknya jadilah bijaksana untuk semua makhluk di sekitar kita.